Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana. Saya dari kelas B24. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tugas mata kuliah Cirebon Studies dengan dosen pengampu Bapak Hero Prayogo MPD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem kesenian di Cirebon 1. Wayang kulit, wayang golek cepak, wayang wong, dan lukisan kaca. Baik, yang pertama, pendahuluan. Cirebon merupakan wilayah di pesisir utara Jawa Barat yang memiliki keunikan budaya karena berada di persimpangan budaya Jawa, Sunda, dan pengaruh Islam. Sistem kesenian di Cirebon berkembang sebagai media komunikasi sosial, religius, dan hiburan bagi masyarakat. Beragam kesenian tradisional seperti wayang kulit, wayang golek cepak, wayang wong, dan lukisan kaca memiliki peran penting dalam memperkaya identitas budaya lokal, sekaligus sebagai sarana dakwah dan pendidikan moral. Selanjutnya, rumusan masalah. Pertama, bagaimana karakteristik masing-masing jenis kesenian di Cirebon? Yang kedua, apa peran sosial dan religius dari kesenian tradisional tersebut? Kemudian yang ketiga, bagaimana upaya pelestarian kesenian tradisional di Cirebon? Selanjutnya, tujuan penelitian. Pertama, mendeskripsikan karakteristik wayang kulit, wayang golek cepak, wayang wong, dan lukisan kaca Cirebon. Yang kedua, menganalisis peran kesenian tersebut dalam kehidupan sosial dan religius masyarakat. Ketiga, mengidentifikasi upaya pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional di Cirebon. Kesenian tradisional memiliki peran penting dalam memperkuat identitas budaya lokal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesenian seperti wayang dan seni lukis memiliki nilai filosofis yang merefleksikan pandangan hidup masyarakat pendukungnya. Di Cirebon, seni tradisional juga menjadi media dakwah yang efektif dalam menyebarkan ajaran Islam dan nilai-nilai moral. Selanjutnya kita masuk bagian pembahasan. Pertama, wayang kulit. Wayang kulit Cirebon adalah seni pertunjukan tradisional yang berkembang di wilayah Cirebon, Jawa Barat, dan memiliki keunikan tersendiri dibandingkan wayang kulit dari daerah lain. Kesenian ini mencerminkan perpaduan budaya Jawa, Sunda, dan Islam, menjadikannya sarana hiburan, dakwah, serta pelestarian nilai-nilai lokal. Dalam memainkan wayang kulit, bahasa yang digunakan yaitu menggunakan bahasa Cirebon yang merupakan campuran Jawa dan Sunda. Kemudian cerita, mengambil cerita dari Mahabharata, Ramayana, serta kisah lokal seperti Babat Cirebon. Peran sosial sebagai media dakwah Islam menyebarkan nilai-nilai kebajikan dan sarana hiburan. Yang kedua, wayang golek cepak. Wayang golek cepak diperkirakan berkembang sejak masa Kesultanan Cirebon pada abad ke-15 hingga 16 Masehi. Seni ini awalnya digunakan oleh Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo, sebagai media dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam di masyarakat Cirebon yang masih dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha. Nama cepak sendiri merujuk pada bentuk kepala boneka yang rata atau datar. Bentuknya sederhana dengan ciri khas lokal Cirebon. Kemudian cerita ini mengisahkan tokoh-tokoh penyebar Islam di Cirebon seperti Sunan Gunung Jati. Kemudian fungsi dari wayang golek cepak sebagai media edukasi agama, moral, dan sejarah lokal. Kemudian yang ketiga, wayang wong. Wayang wong Cirebon adalah salah satu bentuk seni pertunjukan teater tradisional di mana para pemainnya berperan sebagai tokoh wayang dengan mengenakan kostum, riasan, dan gerak-gerik khas yang menyerupai karakter wayang kulit. Wayang wong di Cirebon memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan wayang wong di daerah lain seperti Yogyakarta dan Bali, karena dipengaruhi oleh budaya lokal Sunda, Jawa, serta ajaran Islam. Kostum dan tata riasnya menyerupai karakter wayang kulit. Kemudian cerita berasal dari Mahabharata dan Ramayana, tapi disesuaikan dengan konteks lokal dan ajaran Islam. Peran sosialnya mendidik masyarakat tentang nilai-nilai kepahlawanan dan moral. Kemudian yang keempat, lukisan kaca.
Lukisan kaca Cirebon merupakan salah satu kesenian khas Cirebon yang menampilkan gambar atau lukisan di atas permukaan kaca. Kesenian ini memiliki keunikan tersendiri, baik dari segi teknik perbuatan, tema maupun nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Lukisan Cirebon mencerminkan perpaduan budaya lokal, Hindu, Buddha, dan Islam yang menjadi ciri khas kesenian Cirebon. Tekniknya melukis dengan teknik terbalik di mana gambar dilukis di bagian belakang kaca. Motifnya menggambarkan cerita wayang, flora, fauna, serta tema-tema religius Islam. Fungsinya, selain sebagai dekorasi, lukisan kaca berperan dalam menyampaikan pesan moral dan spiritual. Jadi, kesimpulannya, sistem kesenian di Cirebon seperti wayang kulit, wayang golek cepak, wayang wong, dan lukisan kaca merupakan bentuk warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai tradisi, agama, dan sosial. Kesenian ini tidak hanya menjadi identitas budaya masyarakat Cirebon, tetapi juga menjadi media yang efektif dalam menyampaikan pesan moral, spiritual, dan edukatif. Upaya pelestarian dan pengembangan perlu terus dilakukan agar kesenian ini tetap hidup dan relevan di era modern seperti zaman sekarang. Di sini juga terdapat dokumentasi gambar wayang kulit, wayang golek cepak, wayang wong, dan lukisan kaca. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya. Sekian dari saya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.